Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita balik lagi ke aktivitas semula seperti yang dulu-dulu. Kita akan melakukan review. Ini sebenarnya cukup bisa dibilang istimewa, bisa dibilang enggak juga. Kenapa kok istimewa? Karena yang kita akan review kali ini adalah clipper yang cukup melegenda ya. Jadi clipper yang banyak disebut oleh barber, tukang cukur dan lain-lain yang bergerak di industri potong rambut, yaitu Kemi 2600. Karena beberapa video saya yang kelewatan membahas ini secara spesifik, ada aja komen di komentar-komentarnya yang nyebut 2600. Jadi pada kali ini ketimbang saya lupa lagi, jadi saya sempatkan untuk review 2600. Cuma kali ini agak beda dari biasanya. Saya akan mereviewnya dengan partner saya, yaitu adik saya yang standby di barbershop, dan dia kebetulan juga pakai ini di barbernya. Jadi salah satu alatnya ada ini juga. Jadi selain saya review berdasarkan pengalaman saya, nanti kita tanya apa aja kelebihan dan kekurangannya dari alat ini. Seperti biasa kita akan coba review dulu dari penampilan di box depannya. Ada keterangan for com, jadi ada 4 com ya, tambahan standar. Taper levernya nanti kita lihat seperti apa. Lithium ion baterai, stager tooth top blade. Ini agak aneh, barusan saya bahas sama adik saya ini, kenapa kok sebutnya stager tooth, karena spek gigi stager tooth yang kita tahu nggak seperti ini, tapi ya nanti kita cek aja. Kemudian ada keterangan lain, dicas selama 1,5 jam, tapi tidak ada jam pemakaiannya berapa lama ya, dia hanya jam untuk ngecasnya aja. Frekuensinya 50 ke 60 Hz untuk pengecasan di listrik 100 sampai 240 standar seperti banyak clipper cordless lain. Tetapi nah ini yang jadi poin ya, kenapa kok banyak sekali orang yang menganggap clipper ini punya nilai plus-plus. Nah, saya sharing ya, jadi saya sudah pernah coba produk ini. Ya memang kekuatannya kalau dibanding beberapa produk lain gitu ya, produk yang keluarnya kurang lebih di masa-masa yang sama seperti 1032, 1031, itu kekuatannya agak sedikit lebih. Memang ya kalau dibandingkan beberapa produk tertentu. Tapi dibanding dengan produk-produk baru dari Kemi yang muncul-muncul belakangan, sebenarnya juga sudah mulai mengurangi nilai dari 2600. Kalau dulu kan seolah-olah dia tidak punya tandingan gitu ya. Kalau sekarang produk-produk lain sejenis dari Kemi atau merek-merek lain juga sudah mulai banyak dan cukup bisa menandingi. Di dalamnya standar ada alat cas seperti biasa, tadi juga disebut ini ada 4 ya, itemnya ada sikat dan ada oli. Sementara kita singkirkan dulu biar nggak mengganggu. Oke, kita akan mulai dari kelebihannya dulu. Produk ini memang punya kelebihan seperti saya bilang tadi, tenaganya cukup kuat. Tetapi dari sumber referensi yang saya cari, dan ini tadi sempat bongkar buat di atasnya, saya tidak menemukan nilai besaran RPM-nya. Jadi saya sebenarnya nggak tahu RPM-nya berapa, dan kalau dibandingkan dengan produk lain juga saya belum tahu. Karena beberapa produk tertentu kan sekarang belakangan ada penyebutan RPM-nya ya. Misalkan produk dari kemarin Waymark ya, dia yang punya indikator bisa plus bisa minus, itu mulai dari 5000, 5600 dan seterusnya begitu, ada keterangan RPM. Ini enggak. Jadi kalau bilang ini kekuatannya lebih, berdasarkan berdasarkan pengalaman aja. Jadi berdasarkan ini dipakai di rambut dan ngerasain dengan clipper-clipper sebelumnya. Kalau cari referensi tentang kekuatan RPM-nya, kok sampai sejauh ini saya belum ketemu. Dan itu kalau menurut saya body-bodinya juga standar seperti standar clipper kebanyakan. Cuma saya agak punya catatan dengan clipper tipe ini adalah di suaranya. Mungkin bisa dengar ya, mic saya dari handphone.
Kalau menurut saya ini dibandingkan dengan banyak produk lain ini cukup bising. Jadi kalau saya tahu teman-teman apa namanya memberikan nilai produk ini misalkan 5 gitu ya, 5 dari 5 bintang 5 gitu, eh, berarti harus mengabaikan kelemahan suaranya dan mungkin ada saya bisa menjelaskan ada kelemahan apa lagi yang dia ketahui. Sejauh ini pemakaiannya masih normal-normal aja, selain suaranya sendiri memang sedikit agak bising. Terus gampang panas nggak? Blade-nya itu tergantung. Kalau apa namanya, sering kita kasih oil tuh ya nggak yang terlalu cepat panas banget. Kalau Oh iya. mesinnya itu di pemakaian di atas 1 jam ya wis mulai terasa Mulai hangat. terasa panas. Iya. Jadi gitu, kemarin ada pertanyaan apakah blade-nya gampang panas apa enggak. Sebenarnya blade gampang panas atau enggak itu tergantung cara pakainya. Kalau kalian tidak mematikan sama sekali dalam waktu tertentu, misalkan setengah jam ya pasti panas. Tapi ada kebutuhan-kebutuhan yang dipakai kemudian mati, pakai mati, insya Allah sih enggak. Plus tadi apa? Rutin kasih oil, Iya. ya, rutin kasih minyak. Terus lagi ada mungkin ada catatan kelebihan lain. Kelebihannya menurut saya lebih enak sih dipakai, hampir secara body juga hampir mirip sama itu ya, produk unggulan dari Wall. Oke, terus kalau ketajamannya dibanding yang lain? Ketajamannya saya nggak punya catatan yang berarti. Cukup aman, cukup tajam ini juga blade-nya. Plus kalau menurut saya ngomong soal ketajaman itu adalah ngomong soal performa blade-nya sendiri dan performa dari mesinnya. Jadi ngomong dia itu tajam nggak semata-mata dari blade-nya, harus didukung performa mesin. Karena nonsen kalau misalkan blade-nya dibilang tajam tapi mesinnya nggak kuat gitu kan. Iya, betul. Terus eh, pasti ya kalau kita misalkan bicara sesuatu pasti ada kelemahannya. Kita nggak mau bongkar-bongkar kelemahannya yang bagaimana, cuma ya ada baiknya kita juga fair menilai produk ini kelemahannya apa. Kelemahannya apa selama ini? Di beberapa produk Keme itu sering terjadi, dia kadang produknya kalau bagus banget. Kalau oke. ada pun kurangnya itu ya masih wajar karena tarif harganya juga masih di level bawah. Jadi tipe yang sama misalkan 2600 sama-sama 2600-nya kadang-kadang ada yang oke, kadang-kadang ada yang punya kelemahan. Oke. Betul. Oke. Nah, jadi saya Clipper 2600 yang saya pakai di barber punya kelemahan di railnya ini, di rail taper Oke, mungkin lever. bisa liatin ke kamera. Di rail taper levernya ini dia terkikis. Oke. Sehingga ini menyebabkan settingan blade atasnya itu ndak bisa ndak bisa disetting ke zero gap. Oke. Jadi dia settingan close-nya ini dia ada jarak, sama seperti kita hampir buka levernya di 1/4 ini. Jadi dia agak jauh. Jadi nggak bisa rapat kalau. Tapi itu kalau misalkan udah dipakai di jangka waktu tertentu kan nggak. Iya, itu di pemakaian 7 bulanan. 7 bulanan punya kelemahan itu. Mungkin karena sering digeser-geser ininya ya. Ya. Karena mungkin kualitas bahan ininya, plastiknya ini beda sama produk-produk sekelas Oke. Wall. Karena memang kan kalau produk-produk lain itu biasanya bedanya di bahan ya. Kalau ini kelihatan plastiknya. Jadi bawah sama atasnya dia plastik. Kalau beberapa produk tertentu itu yang kualitasnya bagus, atasnya plastik, bawahnya metal. Gitu. Kalau ini plastik semua. Tetapi teman-teman ya sekali lagi, kita ngomong worth it atau enggak pada sebuah produk itu juga harus lengkap. Jadi nggak bisa kita bandingin ini head to head sama produk yang lebih mahal jauh kan nggak bisa. Jadi harusnya kalau buat perbandingan itu secara performa plus secara harga juga. Jadi dengan kisaran harga 200 ke 300-an ya, 200 ke 300-an ini dengan performanya seperti itu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi ya cukup wajar kalau dianggap ini punya kelemahan tertentu asalkan tidak mempengaruhi pekerjaan ya. Di awal-awal kan nggak ada gangguan ya untuk Nggak ada sama sekali. Terus kemarin ada pertanyaan soal
tipe clipper apa yang cocok buat motong anak gitu ya. Jadi pertanyaan seperti itu sebenarnya kalau saya mau jawab malas-malesan, semua tipe clipper cocok. Nah, tetapi, nah ini ada tetapinya. Saya tidak recommended. Salah satunya adalah produk ini buat motong anak. Kenapa? Kenapa? Bisa jawab? Suaranya cukup berisik. Karena suaranya cukup berisik. Jadi teman-teman yang mau motong anak itu bisa pakai clipper apapun, tetapi kalau pakai clipper yang keras suaranya itu dia nanti akan bikin anaknya cemas. Itu kalau anaknya penakut ya, atau belum apa-apa udah parno ke mesin. Tapi kalau misalkan anaknya udah umur 7 tahun ke atas dan dia atau 5 tahun ke bawah tapi ya nggak takut ya nggak masalah. Terus kalau soal ininya tadi kita bahas tentang stager tooth ya. Iya. Oke, jelaskan tentang stager tooth yang diketahui dan yang menurut ini. Kalau sepengetahuan saya, referensi Stagger Tooth itu saya lihat referensi dari Wall Magic Clip. Itu blade atasnya itu besar kecil, jadi naik turun gini. Ya, geriginya itu ya. Ini naik turun. Kalau naik turun. ini Itu sama, rata, iya, rata itu lah ya. flat. Sama bawahnya ini dia nggak gini, nggak cekung, dia flat. Flat. Oke. Kalau ini taper blade menurut saya. Enggak, tapi kalau ada beda sih sebenarnya kalau sama taper blade. Kalau taper blade dia Aktif, ya. dia bergaris begini. Dia bergaris. Kalau ini lebih ke blade-nya apa ya? Legend. Blade-nya Legend ya kurang lebih itu. Terus kemarin juga teman-teman tanya ya produk-produk tertentu bisa nggak ini diganti sama blade-nya Wall. Kalau saya yang sudah mengelola barbershop ini kurang lebih 5 tahunan gitu ya, selalu punya cara. Jadi memang ada beberapa varian blade itu yang langsung masuk, ada yang enggak, karena ada yang mirip blade-nya Super Taper, ada yang mirip blade-nya Legend. Tetapi sebenarnya teman-teman itu bisa diakali. Ketika ini dibuka, nanti di sini semacam ada pangkon dia berwarna putih ya. Iya. Kita sebutnya kayak semacam lidahnya itu, dia keluar ada lidahnya itu yang nanti dia bergerak seperti ini menggerakkan blade atasnya. Itu kalau mau misalkan diganti dengan blade-blade tertentu dan ternyata nggak pas, itu yang dimodifikasi. Jadi sedikit dikurangi pakai cutter atau pakai silet dan itu bisa. Tapi kalau misalkan mau cari yang pas ya sebenarnya memang ada kan speknya, ada yang spek Super Taper, ada yang speknya Legend gitu, ada yang Stager itu dan lain sebagainya. Jadi itu kalau ngomong soal kekuatan, iya ini sejauh ini memang cukup kuat, tetapi ya ada kelemahannya itu. Oleh sebab itu teman-teman juga kalau teman-teman dari banyak referensi akhirnya menyenangi produk ini, tetapi dengan tahu lebih detail gitu ya, ada beberapa pelengkap kekurangannya juga dan dia nggak mungkin perfect karena harganya juga nggak terlalu mahal. Harusnya teman-teman punya bahan pertimbangan untuk bisa memilih produk-produk lain yang mungkin punya nilai lebih ketimbang ini, atau mungkin yang punya kekurangan tetapi tidak seperti ini gitu ya. Makanya referensi tentang produk-produk lain nanti akan tetap kami ulas supaya teman-teman punya pandangan dalam memilih gitu. Kalau saya pribadi sudah mulai meninggalkan 2600, tapi bukan karena saya sentimen, cuma karena suaranya keras. Agak berisik, tapi tentunya suara keras nanti mengimbangi performa potongannya ya. Jadi mungkin sementara itu aja, karena saya ngeliat di YouTube banyak banget ulasan tentang Kemi 2600 dan ini hanya pelengkapnya aja. Saya juga belum bikin perbandingan dengan produk lain. Mudah-mudahan cukup. Kalau nggak cukup nanti kalian boleh komen di bawah gitu ya, akan saya buatkan video lagi mungkin membandingkan ini dengan beberapa produk lain. Tetapi kalau kalian misalkan mau scroll di bawah, sudah ada video yang saya mengupas ini walaupun tidak secara spesifik. Kalian bisa cari aja dengan video-video lain yang saya bandingkan dengan beberapa clipper lain. So mungkin cukup sekian aja pembahasan review saya kali ini. Jangan lupa untuk komen, like, share, and
subscribe.